Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengoreksi ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Ceramah ini sudah 4 tahun yang lalu, tetapi dalam ceramah ini klaim sejarah ini dilancarkan oleh Pak Lutfi bin Yahya, sehingga bangsa Indonesia yang menyadari akan klaim tersebut tentu akan tidak terima. Nah, sejarah apa yang diklaim oleh Pak Lutfi bin Yahya dalam ceramah tersebut? Pak Lutfi mengatakan bahwa Habib Toha adalah putra dari Syekh Akbar yang merupakan senopati di tanah Jawa. Padahal klaim tersebut tidaklah benar, bahwa senopati yang ada di tanah Jawa ini adalah bangsawan asli dari tanah Jawa, bukan keturunan Arab. Nah, sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya yang mengklaim sejarah tersebut. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Maka dari itu dengan adanya hall sangat penting untuk menguak mutiara-mutiara terpendam. Holnya Buntet, holnya Bendokeret, holnya Gedongan, Babakan, Ciwaringin, dan lain sebagainya, sampai hol Sindangan, itu holnya Kimukoyim, atau holnya Ultiar di Sela, sampai di zaman holnya Habib Toha, putra Panglima. Satu sisi ayahnya Habib Toha, Syekhul Akbar, terkenal gelarnya Syekhul Akbar ing tanah Jawa dulu sampai Malaysia bu para bapak. Syekhul Akbar ing tanah Jawa, Senopati Agung ing Mataram tanah Jawa, itu ayah beliau. Putranya 8, satu pun tidak ada yang mentah. Yang paling kecil kakeknya Habib Thohir ini, Habib Abu Bakar bin Hasan, adiknya Habib Toha. Itu ada lagi Habib Muhammad bin Hasan, pejuang besar bila syuhada. Maka Habib Toha diperintahkan oleh ayahnya tinggal di Cirebon dengan pasukannya, tinggal pertama kali di Palimanan sampai 1 tahun di Ciledug, baru beliau pulang ke rahmatullah. Itu perjuangan beliau banyak. Kalau saya terangkan riwayat hidupnya beliau bisa sampai pagi, kita nyandoer panjenengannya tidur. Nah, ini. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ tampak jelas bahwa Pak Lutfi mengatakan bahwa Habib Toha ini adalah putra dari Syekh Akbar, ini adalah Syekh Agung yang merupakan senopati di tanah Jawa. Padahal klaim tersebut klaim yang sangat menyesatkan. Senopati Agung tanah Jawa yaitu Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram Islam. Ini bukanlah seorang Habib, melainkan seorang keturunan bangsawan Jawa yang bergelar Senopati. Gelar tersebut adalah gelar militer yang diberikan kepada Danang Sutawijaya yang kemudian mendirikan Mataram dan menjadi raja pertama. Siapa Panembahan Senopati yang diklaim Pak Lutfi?
sebagai orang tua dari Habib Toha, bahwa nama asli dari Panembahan Senopati adalah Danang Sutawijaya. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kadipaten Mataram di bawah Kerajaan Pajang. Sekali lagi, bahwa Senopati Tanah Jawa bukan keturunan Arab, melainkan bangsawan Jawa yang memimpin Mataram menjadi kerajaan yang berdaulat setelah berhasil memindahkan dan mendirikan kembali kerajaan di wilayah Mataram. Peran Panembahan Senopati ini punya peran yang sangat besar, yang kemudian sejarahnya ini harus kita jaga bersama. Di antara lain, peran dari Panembahan Senopati ini adalah mendirikan Mataram. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram, yang kemudian menjadi kerajaan Mataram Islam yang pertama. Kemudian, yang kedua, bahwa Senopati adalah raja pertama. Ia adalah raja pertama dari Mataram dan dianggap sebagai bapak dari Wangsa Mataram, di mana keturunannya kemudian menggunakan gelar Senopati sebagai gelar dinasti. Kemudian, bahwa Senopati Tanah Jawa ini beragama Islam. Selama menjabat sebagai raja, ia adalah seorang Muslim yang taat, melaksanakan sholat 5 waktu dan menjalankan syariat Islam lainnya. Nah, ketika Pak Lutfi mengatakan bahwa Habib Toha adalah putra dari Senopati Agung di Tanah Jawa yang punya jasa luar biasa di tanah air ini, itu adalah klaim sepihak. Ya, tujuannya satu. Tujuannya adalah untuk menghebatkan Ba'alawi. Setelah Ba'alawi berhasil mengklaim sejarah dengan menganggap bahwa Senopati Agung atau Syekh Akbar ini adalah ayah dari Habib Toha, ini masyarakat yang tidak tahu ini akan mengacungi jempol. Oh, bahwa Ba'alawi di Indonesia ini punya jasa yang besar. Terbukti bahwa Senopati Tanah Jawa adalah seorang Habib, kemudian melahirkan Habib Toha yang juga sebagai pahlawan. Ini klaim dari Ba'alawi. Nah, padahal klaim tersebut tidaklah benar. Senopati Tanah Jawa bukanlah keturunan Arab. Sekali lagi, itu asli orang pribumi, keturunan bangsawan pribumi dan bukan Arab, apalagi Habib. Nah, Pak Lutfi ini mengklaim sejarah, tujuannya agar mereka itu merasa punya jasa besar di Indonesia. Nah, kalau kita diamkan sejarah diklaim oleh Ba'alawi, lama-lama kita yang pribumi ini justru seakan-akan akan dianggap sebagai imigran. Karena sejarah itu sudah dikuasai oleh mereka. Merekalah yang merasa punya jasa besar di Indonesia. Karena itu saya luruskan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu tidaklah benar. Klaim Ba'alawi mengatakan bahwa Habib Toha sebagai pejuang dan menantu Sultan Hamengkubuwono II yang mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Sumodiningrat karena keberaniannya melawan Belanda adalah tidak benar. Ia Sumodiningrat dan bukan Habib Hasan bin Toha. Menantu Sultan Hamengkubuwono II yang juga kepala prajurit pengawal keraton. Ia menerima gelar KRT Sumodiningrat setelah menikahi Bendoro Mas Ayu Rantamsari putri sulung Sultan. Ini klaim Ba'alawi mengatakan bahwa Sumodiningrat adalah Habib Toha. Padahal Sumodiningrat adalah Sumodiningrat dan bukan Habib Toha. Jadi antara Sumodiningrat dan Habib Toha itu manusia yang berbeda. Bukan satu orang ini. Ketika Ba'alawi mengaku bahwa Sumodiningrat sebagai Habib Toha, nah inilah perampokan sejarah. Masa kita akan diam? Kita yang asli pribumi, yang seharusnya menjaga sejarah itu, sehingga anak cucu kita pun tahu bahwa Indonesia ini bangkit karena orang-orang pribumi, bukan karena
perjuangan Pahlawi yang hanya klaim semata, padahal tidak ada jasa. Ini sangat memilukan ketika kita biarkan bahwa dikatakan Hamengkubuwono II ini sebagai Habib Toha. Ini kan ngaku-ngaku saja. Nah, siapa KRT Sumodiningrat? Asal-usul KRT Sumodiningrat merupakan keturunan bangsawan Yogyakarta, yaitu menantu dari Sultan Hamengkubuwono II dan cucu dari Sultan Hamengkubuwono I. Peran dan jasanya ialah seorang tokoh penting dalam sejarah Yogyakarta yang memimpin perlawanan terhadap pasukan Inggris dan Mangkunegara saat Perang Sepahi tahun 1812. Julukan beliau dijuluki sebagai Singo Barong karena keberaniannya sebagai jawara dan pemimpin perlawanan tersebut, menurut suatu berita. Peninggalan makamnya yang bersejarah di jajaran Yogyakarta hingga kini menjadi salah satu tujuan wisata religi. Ketika kesalahpahaman tentang KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai Habib atau Pahlawi, ini penting untuk kita ketahui bahwa KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Penyebaran informasi bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya melalui media sosial seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang perlu diluruskan untuk menjaga keutuhan sejarah. Jadi ketika Pak Lutfi menerangkan sejarah Indonesia dan salah satunya adalah Habib Toha, di mana Habib Toha adalah putra dari Syekh Akbar. Syekh Akbar itu adalah dikenal sebagai orang yang punya jasa besar terhadap Indonesia, yang mana Syekh Akbar itu merupakan senopati tanah Jawa katanya. Itu kata Habib Lutfi, bahwa ayah Habib Toha adalah Syekh Akbar, senopati tanah Jawa. Sementara sejarah mencatat bahwa senopati tanah Jawa bukanlah keturunan Arab, apalagi Habib, tetapi asli orang pribumi. Jadi Pak Lutfi jangan ngaku-ngaku ya. Sejarah Indonesia jangan dirusak. Saya melihat sepak terjang Anda, ini sejarah ya dirusak, makam ya dipalsukan, kemudian ceramah juga sering salah. Sebenarnya Anda ulama atau bukan? Ketika Anda ulama, ini tidak merusak. Nyatanya Anda justru banyak merusak di Indonesia dengan mengaku-ngaku bahwa moyang-moyangmu adalah orang yang punya peran besar di Indonesia, pahlawan besar, pemimpin perang, padahal sejarah tidak mencatat. Kemudian Anda juga mengklaim bahwa Habib Toha merupakan putra dari senopati agung di tanah Jawa, dan itu tidak benar. Kemudian Sumodiningrat yang disebut sebagai Habib Toha itu juga tidak benar, karena Sumodiningrat ya Sumodiningrat dan Habib Toha ya Habib Toha, itu dua orang yang berbeda. Jangan nebeng popularitas. Anda akan mengklaim bahwa Habib Toha adalah Sumodiningrat. Ini tujuannya adalah nebeng popularitas. Sementara sejarah ini tidak mencatat bahwa Habib Toha ini ikut andil berjuang melawan penjajah. Ini sejarah tidak mencatat. Ketika kemudian sejarah baru mencatat, yaitu ulah dari klan Anda. Sekali lagi, bahwa ceramah yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya yang menjelaskan sejarah tentang Syekh Akbar atau senopati tanah Jawa dan Habib Toha yang merupakan putra dari Syekh Akbar adalah dua orang yang punya jasa besar di tanah air, itu tidaklah benar. Itu adalah klaim sepihak. Nyatanya setelah diteliti oleh sejarawan, itu tidak benar. Jadi penonton, ini saya harap cerdas. Hati-hatilah orang yang suka ngaku-ngaku, orang yang suka membangga-banggakan nasabnya, orang yang serba mengklaim bahwa mereka adalah golongan yang punya jasa di tanah air Indonesia.
kita perlu teliti, kita perlu jeli. Pasti golongan tersebut punya tujuan yang tidak baik di tanah air Indonesia ini. Kita jangan manggut-manggut saja dengan ceramah-ceramah bohong yang disampaikan oleh golongan-golongan tertentu. Karena pelan-pelan mereka akan merusak sejarah, memanipulasi sejarah, sehingga bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Kita pelan-pelan tidak akan punya sejarah jika kita diam sejarah diklaim oleh golongan lain. Dan pelan-pelan kita justru akan dianggap sebagai pendatang, dan merekalah yang akan menguasai tanah air kita yang tercinta ini. Ini perlu dipikir. Jadi jangan manggut-manggut saja, jangan samaan wa ta'atan saja, jangan takut sama jubah dan serbannya. Karena serban dan jubah itu kan harganya murah. Kalau Anda menilai orang itu benar hanya karena sorban dan jubah, maka betapa murahnya menjadi orang benar. Cukup modal serban dan modal jubah, maka kita sudah disebut sebagai orang yang benar. Padahal orang yang benar bukan dari pakaiannya, bukan dari serbannya, bukan dari jubahnya. Orang yang benar adalah orang yang tindak tanduknya benar. Orang yang benar adalah orang yang tidak suka memalsu sejarah. Orang yang benar adalah orang yang tidak suka memalsu makam. Dan orang yang benar adalah orang yang tidak semena-mena dalam mengklaim pahlawan nasional Indonesia. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan ini sebagai bukti baru bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini memang perlu diwaspadai karena sepak terjangnya ini sering ngawur. Saya akhiri video ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.